Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Istighfar atau Astaghfirullahaladzim adalah tindakan meminta maaf atau memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan perbuatan yang dianjurkan dan penting di dalam ajaran Islam. Tindakan ini secara harfiah dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan dalam bahasa Arab, yaitu Astaghfirullah, yang berarti saya memohon ampunan kepada Allah. Seorang muslim menyebut perkataan ini beberapa kali, bukan saja ketika meminta ampun dari Allah sebagai doa, malah juga ketika dia sedang berbicara dengan orang lain. Apabila seorang muslim hendak mencegah dari melakukan perbuatan yang salah atau saat ia mau membuktikan bahwa dia tidak bersalah pada satu peristiwa, dia menggunakan pernyataan ini. Setelah salat, seorang muslim dianjurkan melafalkan perkataan ini sebanyak 3 kali. Istighfar dalam filosofi Islam bermakna seseorang yang selalu memohon ampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk menaati perintah Tuhan dan tidak melanggarnya. Dalam Islam, makna istighfar tidak terletak pada pengucapannya, tetapi pada seberapa dalam seseorang yang beristighfar memaknai dan menghayati apa yang ia ucapkan. Dalam konteks yang lebih jauh lagi, agar ia terus mengingat Tuhan di saat ia tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Dan apabila telah melakukan dosa, maka istighfar adalah titik baginya untuk bertekad tidak mengulangi perbuatannya. Banyak sekali manfaat melafalkan bacaan istighfar. Disebutkan pada zaman dahulu, ada sebuah kisah yang sangat masyhur, yaitu kisah dahsyatnya istighfar tukang roti membongkar kemustahilan rezeki, dan Allah menjawab setiap doa-doanya dengan cara yang tidak pernah disangka-sangka. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Nonton video ini hingga selesai. Kisah dahsyatnya istighfar tukang roti membongkar kemustahilan rezeki. Pada suatu hari, Imam Ahmad bin Hanbal atau lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdillah Al-Syaibani, yang kelak juga dikenal sebagai Imam Hambali atau Imam Ahmad, salah satu tokoh imam mazhab masyhur yang juga salah satu murid terbaik dari Imam Syafi'i, yang juga tokoh mazhab Syafi'iyah. Tiba-tiba, Imam Ahmad ingin sekali mengunjungi kota Basrah. Jarak antara Basrah dengan Baghdad, yaitu tempat tinggal Imam Ahmad yang sama-sama terletak di Irak, menurut perhitungan sekarang adalah sekitar 550-an kilometer. Padahal selain usia yang tidak lagi muda, saat itu Imam Ahmad tidak ada hajat dan juga tidak sedang ada janji dengan siapapun di Basrah. Kuatnya dorongan untuk mengunjungi Basrah tersebut akhirnya mengantarkan Imam Ahmad untuk pergi sendirian menuju ke kota Basrah dengan berjalan kaki. Bisa dibayangkan betapa beratnya perjalanan pada saat itu. Setelah melakukan perjalanan berhari-hari, akhirnya Imam Ahmad sampai juga dengan selamat di kota Basrah. Kebetulan ketika memasuki waktu Isya tiba, Imam Ahmad pun langsung mengikuti salat berjamaah di masjid pertama yang beliau dapati. Selesai salat berjamaah dan setelah masjid terlihat lengah karena merasa letih, Imam Ahmad bermaksud tidur di masjid. Tapi tiba-tiba penjaga masjid menegur dan melarang Imam Ahmad untuk tidur di masjid, karena memang aturan di masjid ini melarang siapapun untuk tidur di dalam masjid. Si penjaga masjid tidak tahu kalau yang dihadapinya adalah Imam Ahmad, yaitu seorang ulama besar ahli hadis yang salih dan zuhud, yang namanya dikenal luas di seluruh penjuru Jazirah Arab dan negeri-negeri Muslim lainnya. Namun sayangnya, secara fisik tidak satupun penduduk Basrah yang mengenali beliau, dan luar biasanya, karena kerendahan hatinya, Imam Ahmad juga tidak ingin mengungkapkan jati dirinya. Ketika Imam Ahmad ingin beristirahat di serambi masjid, kembali si penjaga masjid melarangnya. Dengan marah-marah, bahkan si penjaga masjid sampai mendorong-dorong tubuh tua Imam Ahmad sampai keluar masjid di pinggiran jalan. Kebetulan saat itu di dekat masjid ada tukang roti yang sedang membuat adonan roti. Melihat kejadian itu dari rumahnya, dan tukang roti itu pun memanggil Imam Ahmad agar mau singgah dan beristirahat di rumahnya. "Silahkan tuan menginap di tempat saya, tapi tempatnya kecil," kata si tukang roti kepada Imam Ahmad. "Baiklah, terima kasih," jawab Imam Ahmad sambil masuk ke rumah sederhana si tukang roti. Imam Ahmad yang duduk di dekat tukang roti yang tengah asyik membuat adonan roti ini terus memperhatikan perilaku tidak biasa dari si tukang roti. Kalau Imam Ahmad tidak mengajak bicara, maka si tukang roti ini akan diam dan terus membuat adonan roti. Uniknya, setiap selesai aktivitas satu dan memulai aktivitas berikutnya, si tukang roti selalu melafalkan istighfar, yaitu Astaghfirullahaladzim. Saat mencampurkan gula, mengucap Astaghfirullah. Meletakkan garam, mengucap Astaghfirullah. Memecahkan telur, mengucap Astaghfirullah, dan begitu seterusnya.
Si tukang roti memang mendawamkan ucapan istighfar di setiap aktivitasnya. Melihat apa yang dilakukan si tukang roti, Imam Ahmad pun tergerak untuk bertanya, "Sudah berapa lama kamu mendawamkan istighfar seperti itu?" "Sudah lama sekali, sejak saya menjual roti sekitar 30 tahun yang lalu," jawab si tukang roti. "Manfaat apa yang kau dapatkan dari amalanmu itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua hajat yang saya minta dikabulkan Allah, kecuali satu yang masih belum dikabulkan," jawab si tukang roti lagi. Mendengar jawaban si tukang roti, Imam Ahmad semakin kagum sekaligus penasaran, hingga kemudian bertanya, "Apa itu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Saya berdoa minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad, ulama yang dicintai seluruh negeri," jawab si tukang roti dengan jujur. Demi mendengar jawaban jujur si tukang roti, seketika itu juga Imam Ahmad langsung bertakbir, "Allahu Akbar. Masya Allah, ternyata istighfarmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hatiku untuk menempuh perjalanan jauh dari Baghdad ke Basrah. Bahkan sampai didorong-dorong oleh penjaga masjid itu sampai ke jalan. Masya Allah, Alhamdulillah." Tuan Imam Ahmad, giliran si tukang roti yang terperanjat dan langsung memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mengetahui yang berdiri di hadapannya adalah Imam Ahmad, orang yang dimintanya dalam doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Di antaranya adalah, jangan pernah lelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah selalu mendengar doa-doa hambanya. Cepat atau lambat, doa-doa yang dilangitkan akan Allah kabulkan. Demikianlah video kali ini, semoga kita banyak mengambil pelajaran. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.